Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Lulima Salikilah dari kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Ciawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu kerajaan atau kesultanan Islam yang berada di Pulau Sumatera, yaitu mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai latar belakang atau awal mula dari berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini pada mulanya berdiri di bawah kekuasaan Kerajaan Lamuri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Kerajaan Aceh ini berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya meliputi Kerajaan Lidi, Kerajaan Nakur, dan kerajaan yang lainnya di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah. Nah, kemudian pada tahun 1524 Masehi, wilayah Kerajaan Samudra Pasai berhasil menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh ini dan kemudian diikuti oleh Kerajaan Aru. Untuk selanjutnya yaitu mengenai raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang terkenal yang pernah memerintah Samudra Pasai ini terdiri dari 5 raja atau 5 sultan. Yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah merupakan raja atau sultan pertama di Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau juga merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam ini. Pada masa pemerintahannya, Sultan Ali Mughayat Shah sering melakukan ekspansi atau perluasan penguasaan wilayah ke berbagai daerah, terutama ke daerah Sumatera Utara. Setelah berakhirnya pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin. Pada masa Sultan Salahuddin ini, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami sedikit kemunduran karena Sultan Salahuddin kurang memperhatikan wilayah kekuasaannya, sehingga Kerajaan Aceh Darussalam ini mengalami sedikit kemunduran. Kemudian, setelah berakhirnya pemerintahan Sultan Salahuddin, dilanjutkan oleh pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah ini, Kerajaan Aceh Darussalam berkembang kembali. Bahkan, beliau berhasil menjadikan Kerajaan Aceh Darussalam sebagai bandar utama perdagangan yang sering dikunjungi oleh berbagai negara. Pada masa pemerintahannya juga, beliau mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Utsmani. Setelah berakhirnya pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa Sultan Iskandar Muda ini, beliau telah berhasil membawa Kerajaan Aceh Darussalam pada masa keemasannya. Karena di bawah kepemimpinan beliau berhasil memajukan Kerajaan Aceh Darussalam dalam berbagai bidang, dimulai dari bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan yang lainnya. Bahkan beliau berhasil mendapatkan atau menempatkan Kerajaan Aceh Darussalam ini sebagai peringkat kelima dari kerajaan Islam yang ada di seluruh dunia. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Thani. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani ini berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang lebih memfokuskan kepada ekspansi atau perluasan wilayah. Beliau lebih memfokuskan kepada pembangunan yang berada di wilayah kerajaan tersebut, terutama dalam bidang pendidikan. Sehingga pada masa tersebut banyak tokoh-tokoh dan karya-karya sastra yang diciptakan, di antaranya yaitu Kitab Bustanus Salatin karya Nuruddin Ar-Raniri. Selanjutnya mengenai perkembangan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti halnya ekonomi, sosial budaya, politik, dan sistem pemerintahan. Nah, yang pertama dalam bidang perekonomian.
Perekonomian yang utama pada masa Kerajaan Aceh Darussalam adalah perdagangan, karena letaknya yang sangat strategis sehingga menyebabkan Kerajaan Aceh Darussalam ini sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai dunia, seperti halnya dari Cina, Arab, India, dan yang lainnya. Barang-barang utama yang didagangkan pada masa itu meliputi beras, lada, atau rempah-rempah yang lainnya beserta bahan tambang. Yang kedua yaitu meliputi sektor sosial budaya. Karena Kerajaan Aceh Darussalam ini memiliki letak yang sangat strategis, sehingga Kerajaan Aceh Darussalam ini sering dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negara yang tentunya memiliki sosial budaya masing-masing, sehingga hal tersebut dapat memperkaya budaya pada Kerajaan Aceh Darussalam. Sosial budaya pada Kerajaan Aceh Darussalam juga berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan munculnya berbagai tokoh-tokoh dan karya-karya sastranya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, contohnya yaitu Kitab Bustanus Salatin yang ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri. Selanjutnya yaitu pada sektor politik dan sistem pemerintahan. Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam ini, sistem pemerintahannya diatur dalam undang-undang yang disebut dengan Adat Mahkota Alam. Menurut undang-undang ini, wilayah Kerajaan Aceh Darussalam dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama yaitu wilayah pusat kerajaan dan wilayah Sagi. Wilayah Sagi ini terdiri dari sekelompok orang-orang mukmin yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang diberi nama Hulu Balang Besar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Aceh Darussalam ini dikenal dengan Serambi Mekah karena masyarakat Aceh yang memiliki pemahaman tinggi terhadap agama Islam. Selain itu, pada masa Kerajaan Aceh Darussalam juga kerajaan ini dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara, sehingga orang-orang yang ingin memperdalam ilmu mereka mengenai agama Islam yang ingin belajar di Mekah dan Madinah, sebelumnya mereka dianjurkan untuk memperdalam agama Islam dulu di Kerajaan Aceh Darussalam supaya memiliki fondasi atau dasar agama Islam yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai runtuhnya Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah berakhirnya pemerintahan Sultan Iskandar Thani, tidak ada lagi keturunannya yang mampu mempertahankan Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga Kerajaan Aceh Darussalam terus mengalami kemunduran. Hal tersebut ditambah dengan adanya pertikaian yang terjadi secara terus-menerus antara golongan ulama atau tengku dan golongan bangsawan atau yang sering kita sebut dengan teku. Pertikaian ini disebabkan karena adanya aliran agama Islam yang berbeda, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan aliran Syiah. Nah, walaupun demikian, Kerajaan Aceh Darussalam ini juga tetap bertahan pada sampai abad ke-20. Nah, untuk Kerajaan Aceh Darussalam ini merupakan salah satu kerajaan yang pernah dipimpin oleh sultanah atau raja perempuan, diantaranya yaitu Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam. Nah, walaupun Kerajaan Aceh Darussalam dapat mempertahankan kerajaannya, tetapi pada awal abad ke-20 kerajaan ini mengalami keruntuhan. Karena Kerajaan Aceh Darussalam ini merupakan kerajaan dengan wilayah yang sangat luas, sehingga kerajaan ini banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarahnya. Di antara peninggalannya yang sangat terkenal yaitu yang pertama Masjid Agung Baitur Rahman. Masjid Agung Baitur Rahman merupakan salah satu masjid yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Masjid ini pernah dibakar pada masa agresi militer II, sehingga Belanda memperbaiki dan membangun kembali masjid tersebut. Yang kedua yaitu Gunongan. Gunongan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda sebagai perwujudan rasa cintanya
terhadap Putri Pahang. Beliau rela membangun gunungan tersebut karena ingin menjadikan Putri Pahang tersebut sebagai permaisurinya. Nah, yang ketiga yaitu Masjid Tua Indrapuri. Masjid Tua Indrapuri ini pada awalnya merupakan candi peninggalan kerajaan Hindu yang berada di Aceh. Kemudian Sultan Iskandar Muda mengubah candi tersebut menjadi sebuah masjid yang dapat digunakan oleh masyarakat atau penduduk muslimin di Kerajaan Aceh Darussalam. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Aceh Darussalam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.